Oke teman-teman, jadi ikan kita yang tadi sudah jadi. Ini dipepes namanya. Tapi yang buat enak itu sambalnya. Tah talak be ya. Mantap. Mantap. Super fishing. Oke teman-teman, jadi kita mau coba di saat hujan gini. Tapi ntar lagi berhenti kok ini, karena dia di atas cerah. Dan kita mau coba di kondisi seperti ini. Kita lihat ya, apakah banyak atau tidak. Dan teman-teman di sana, mereka lagi ngesop atau ngebakar ikan ayam. Dan kita mau pergi cari ikan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Nggak tahu nanti, kan sekarang lagi musim hujan nih. Mudah-mudahan nanti bersih. Oke, kita coba dulu. Mantap. Saat hujan seperti ini, suhu air di Danau Toba menjadi sangat hangat. Tidak tahu kenapa bisa begitu, mungkin sudah menjadi fenomena alam. Di sini saya mencoba untuk menyelam untuk melihat spot yang bagus. Saat sampai di dasar ternyata masih ada tumbuhan danau. Ini menandakan masih dangkal dan bukan spot incaran saya. Saat sedang asyik, tiba-tiba saya melihat ada ikan nila yang sedang tertidur, lalu buru-buru saya bidik. Seketika itu juga ikannya langsung berontak dan mencoba untuk melilit ke tanaman air. Dan sempat juga ekornya menabrak kamera saya. Ternyata ikan pertama kita ini memiliki cacat di matanya. Bukan cuma satu, tapi kedua sisi matanya mengalami kebutaan. Jika dibiarkan lama, maka dia akan mati sia-sia. Saya kembali mempersiapkan oksigen di paru-paru dengan cara menghirup udara sebanyak mungkin. Setelah dirasa cukup dan nyaman, saya kembali meluncur ke dasar dengan tenang. Saat ini saya memiliki spot yang lebih dalam dari yang tadi. Karena di spot lebih dalam, lebih menjanjikan dengan ikan babonnya. Tapi lebih dalam sudah pasti dengan risiko lebih besar. Jadi harus tetap mengenal kemampuan masing-masing. Tidak perlu menunggu lama, saya melihat ada target di sebelah kanan saya. Sehingga dengan perlahan mengarahkan bidikan ke sana. Strike! Target kita kali ini kena di bagian yang sensitif, sehingga ikannya langsung nyungsep ke dasar danau. Dan saya segera naik ke atas untuk memberikan kepada helper saya. Berhubung karena helper saya jauh ke bawah angin dan ombak, jadi kita harus tunggu sebentar. Ikan kedua kita ini lumayan besar dan mempunyai badan yang berisi atau gemuk. Sebisa mungkin kalau nembak selalu menargetkan bagian kepala supaya cepat meninggal. Teman-teman bisa melihat helper saya yang sedang berjuang melawan ombak dan angin Danau Toba, tapi demi tabur tuak dan lauk rumah, kita usahakan menembak beberapa ekor lagi. Walau di permukaan sedang datang hujan, angin dan ombak, tetapi di bawah permukaan air memiliki dunia yang tenang. Dampak goyangan ombak tidak terlalu berpengaruh sampai ke dasar Danau Toba. Saya lebih suka menunggu target di tempat yang tidak ada rumput. Selain pandangan lebih luas, saat ngebedi ikan juga tidak terganggu atau nyangkut di tanaman air.
Di kejauhan saya melihat ada target yang sangat besar. Perlahan saya arahkan AWM Scope kali 3 saya. Saya melihat target, balik badan, dan ancang-ancang untuk kabur. Daripada kehilangan momen, akhirnya saya putuskan untuk menembak. Tadi kita sempat hampir kehilangan momen karena ikannya tadi sudah ancang-ancang untuk mau kabur. Ikannya besar dan mempunyai badan yang kurus tapi berisi, cocoklah untuk kita pepes nanti. Ini ikan ketiga kita teman-teman, dan mungkin ini akan menjadi ikan paling besar di trip kita kali ini. Mungkin timbangannya sekitar 2-2,5 kilo. Selain berburu, pikiran saya juga terbagi kepada helper dan sampan yang kami pakai tadi. Dan sesekali saya mengecek posisi mereka dari mana. Kalau masih dalam jangkauan aman, saya lanjut nyelam. Tapi kalau dia sudah bersama yang lain, tidak bisa berbuat banyak selain merelakan. Di sini kembali saya mencoba menyelam di kedalaman 6-7 meter dengan harapan bisa mendapat ikan nila dengan berat 5 kilo per ekor. Tapi sampai sekarang itu akan menjadi mimpi dan akan tetap menjadi impian saya. Rekor yang saya dapat hingga saat ini hanya sekitar 3 kilo per ekor. Sesampai di dasar saya langsung nge-prone dan memperhatikan kiri kanan, siapa tahu ada ikan impian saya yang lewat. Tidak berselang lama, saya melihat ada ikan yang ingin mengajak saya berkenalan. Dengan senang hati langsung menyambut dengan AWM Scope kali 3 saya. Ikannya coba melawan dengan sekuat tenaga, cuman ukuran ikan segini masih bisa diatasi dengan santai. Lalu secara perlahan saya naik ke atas untuk memberikannya kepada helper saya. Saya kembali nge-prone lagi di dasar Danau Toba dengan menahan napas selama mungkin sambil menunggu ikan-ikan yang jauh mendekat. Saya berusaha menikmati dan sambil mendengarkan tubuh saya. Bersikap seolah jadi patung membuat ikan-ikan menjadi penasaran dan akhirnya mereka akan datang mendekat. Seperti ikan lubang yang satu ini, walau sering saya bilang jangan terlalu sering nembak ikan lubang, tapi ikan lubang yang satu ini kita tembak aja dulu. Yaps, bidikan kita tepat mengenai kepalanya, membuat ikan lubang besar ini langsung tak berdaya. Ini dia teman-teman, dari warnanya juga sudah berbeda dari ikan-ikan sebelumnya, dan langsung kita berikan kepada helper kita. Setelah kita setor ikan lubang tadi, kita lanjut menyelam untuk mencari target lain. Entah karena apa, saya belum pernah ketemu ikan mas di sini. Padahal dulu katanya nelayan sering mendapat ikan mas dari spot ini. Tidak lama setelah sampai di dasar, saya melihat 2 ekor ikan nila yang besar mendekat. Sempat ragu dan akhirnya pilih ikan yang paling dekat. Ini dia teman-teman, tidak terlalu besar tapi sudah termasuk ukuran ikan konsumsi dan langsung kita setor kepada helper kita. Kondisi dasar di spot ini tergorong lumpur sehingga kita ketika dalam pendaratan kita tidak boleh terlalu gerasak-gerusuk agar lumpurnya tidak naik. Jika sempat naik itu akan membuat keruh sehingga mempengaruhi jarak pandang kita. Akhirnya penantian kita tidak sia-sia, ada ikan yang lewat dan langsung kita bidik.
Sama seperti ikan sebelumnya, walau tidak terlalu besar, tapi sudah termasuk ikan konsumsi. Di luar Nurul, teman kita ada yang nyuncul pakai sampan. Walau ombak besar dan angin kencang, dia tetap datang menghampiri kita. Walau agak sedikit capek karena melawan ombak, saya putuskan untuk menyelam lagi untuk mencari ikan terakhir kita di trip ini. Setelah menunggu beberapa saat, gerombolan ikan lewat dari sebelah kiri saya. Saya memilih yang besar dari gerombolan itu dan langsung saya tembak. Ini akan menjadi ikan terakhir kita karena saya pikir ini sudah cukup. Berhubung cuaca semakin tidak mendukung, jadi kita putuskan untuk kembali. Oke teman-teman, kita udah selesai. Tapi ini yang paling besar nih. Aduh, sekitar 2,5, 2 kilo. Sekitar 2. Nah, coba lihat mulutnya. Besar banget mulutnya. Jadi di sini 4 ekor, di sana 4 ekor lagi. Hujan, angin, baru berombak. Seru-seru, tapi agak capek. Oke teman-teman, jadi kita dapat 8 ekor di kondisi seperti ini, hujan. Dan itu lumayan besar-besar tuh. Walaupun 8 ekor, tapi sekitaran 13 kilo ada nih. 10 kilo ke atas lah ada. Nah, ini. Oke, walaupun kita nembak ikan mujair, tapi lauknya sekarang ayam. Nanti baru kita eksekusi itu kenilainya. Mangan. Oke, makan. Oke, jadi teman-teman, ikan kita yang tadi kita bersihkan sekarang, dan nanti kita akan minum. Nanti itu akan dipepes tuh. Jadi ini kan dibawa ke rumah, dan yang satu sana saya juga bawa ke rumah, dan sisanya nanti kita pepes untuk minum.
Oke teman-teman, jadi ikan kita yang tadi sudah jadi. Ini dipepes namanya. Tapi yang buat enak itu sambalnya. Tah talang be ya. Oh, Mantap. Masih hangat. Mantap. Super fishing. Jangan tahu, Pak. oke, Bantu suka ya teman-teman ya. Masuk di. masuk. Aku orang negeri. Sesungguhnya aku mereka tinggal hak Oke, cuman dituak. Oke. Oke, angkat tuaknya. Oke. Oke, mantap. Tabulnya nih. Sebelum memang mantap pak. Oke, lanjut. Hasil pepes hari ini. Ini orang sak tinggalinnya. Nomor dulu. Naruh sama kurang natar kamu wala mari ngeli-ngeli. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan pastinya jika suka video ini jangan lupa support dengan cara like dan komen. Jika tidak suka boleh di unlike juga. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dan salam sport fishing dan Toba.